Majikan saya itu pelit, galak, iya, tapi ada baiknya. Majikan pelit, apa-apa saya beli sendiri, dari sabun, sampo, ya pokoknya majikan saya itu nggak pernah ngasih atau membelikan saya baju, itu nggak pernah. Tapi kok bisa bertahan ya sampai 11 tahun. Jangan lupa ya friendnya, like, share, and subscribe. Simak, kenapa ya majikan saya itu pelit, tapi kok saya bisa sampai 11 tahun gitu loh ya, bekerja dengan dia, jaga ini, anakku ini. Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak terasa kerjaku itu udah 11 tahun dengan satu majikan ya guys. Dan saya itu basisnya jaga anak. Dulu pertama saya datang itu mereka masih 4 tahun sama 5 tahun. Tapi sebelum saya di majikan ini, saya itu pernah gagal. Intinya saya pernah kabur pas 1 bulan di majikan yang saya merasa saya tidak cocok gitu ya. Saya kabur karena ada neneknya. Nah, terus dulu itu dengan proses yang sangat panjang. Kan habis kabur dari majikan terus ke agensi ya pasti kena marah agent. Ya kan, sedangkan kadang agensi itu nggak tahu kita di mana di lame dan pekerjaan kita gitu ya. Nah, karena saya nggak kepeta, terus saya pokoknya pasrah gitu ya, mau dimarahin ya terserah, orang saya sudah nggak suka dengan majikan itu. Ya tapi sebaiknya siapa saja jangan sekali ya gonta-ganti majikan, itu jangan ya. Ya kalau memang kamu masih bertahan, bolehlah pertahankan minimal sampai finish kontrak gitu. Soalnya kalau belum finish, rekod kamu itu jelek ya. Kamu kerja di Hongkong, enggak kan kontraknya di Hongkong itu 2 tahun ya. Kalau belum sampai 2 tahun, kamu nge-break atau terminate gitu itu susah. Lagian kalian rugi waktu, juga rugi duit bayar agensi. Emang pindah-pindah majikan itu nggak bayar guys, dan juga rugi waktu. Misalnya kamu baru 1 bulan nge-break, harusnya 2 tahun udah bisa pulang Indonesia, karena kamu penambahan waktu itu diundur lagi ya. Apalagi kalau ganti majikan baru itu kita harus adaptasi lagi, kita harus memahami majikan itu maunya apa gitu kan setiap majikan itu beda-beda. Juga kalau kalian sering-sering ganti majikan itu capek duitnya juga. Kita harus bisa adaptasi, harus apa majikan maunya gimana, sedangkan tiap majikan beda-beda ya, begitu ya friendnya. Saya sarankan jangan sering ganti majikan ya, minimal 2 kali gitulah ya. Itu kalau sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali itu waduh payah itu ya. Kamu akan tua di Hongkong gitu nantinya ya. Karena tujuan dari kampung itu kan
2 tahun mencari duit cepat, intinya duit cepat dan duit gede. Ya jangan lupa juga itu ya sholat, berdoa gitulah yang muslim gitu ya. Karena majikan Hongkong itu gampang-gampang susah juga sih. Banyak juga kasus-kasus, misalnya majikan pelit itu udah biasa lah ya kalau majikan pelit. Kalau majikan main tangan itu yang bahaya itu ya. Kayak ya sering sekali kasus-kasus gitu ya. Kalau cerewet emang biasa, tapi juga milih-milih kerjaan juga ya. Jangan kalian juga kerja itu harus ini ya, pakai otak gitu ya. Kalau suruh ngelap jendela atau apa itu harus nyawa kita hanya satu loh. Jangan terus nekat gitu disuruh bersihin jendela lantai tertinggi atau suruh nyapu balkoni gitu kan. Kalau jatuh kan kita sendiri kan yang nyawanya cuma satu gitu. Oh ya guys, maaf ya. Ini kalau udah 3:30 itu berisik ya, berisik. Kalau ya ini saya juga sambil nyambi-nyambi, ini anak bos sudah pulang sekolah. Ya begitu ya guys ya. Kerja itu nggak mudah, dimanapun berada kerja itu nggak mudah ya. Apalagi kerja di luar negeri itu tuntutannya itu banyak. Majikan maunya kita tuh perfect, sempurna, benar aja kadang salah, apalagi salah tan sloyo. Ya tapi tak terasa saya juga udah melewati sampai 11 tahun ini, dan insya Allah saya tahun ini pulang ya. Bulan 9, sebenarnya saya itu bulan 3 2019 ya. Tapi gara-gara corona majikan saya tidak memperbolehkan, padahal saya sudah ngotot pengen pulang, dan tahun ini pun saya nggak bisa lebaran di Indonesia. Sebenarnya kalau saya nekat gitu ya saya pulang gitu, tapi sekarang kan mau pulang itu apa itu ya, karantina ya. Pokoknya kita kalau pulang harus sedia uang banyak juga. Sekarang kan banyak prosesnya juga kan, karantina, tes PCR gitu ya. Tapi tahun ini saya pulang ya guys, sudah rindu keluarga gitu. Nah majikan Hongkong itu emang kayak gitu ya. Tapi Hongkong itu rumahnya kecil-kecil emang ya, itu kalau standar gitu flat ya. Tapi kalau yang majikan kaya gitu, yang bangau itu rumahnya gede-gede gitu. Kadang juga pembantunya itu banyak, 2, 3, kadang juga ada TKL-nya bagian nyupir gitu. Tapi setiap kerjaan itu nggak ada yang enak ya guys, nggak ada yang kerja itu nggak ada yang enak itu jadi bos ya. Bos apa, bekas orang susah ya. Apapun pekerjaan itu juga selain diiringi dengan doa, juga kita harus tetap kerja keras emang sih. Apalagi kerja di Hongkong itu ya masak, ya ke pasar, ya menjaga anak. Kalau yang menjaga bayi, menjaga bayi. Kalau yang jaga orang tua lansia itu ya kerja nggak ada yang enak ya guys ya. Dan kalau misalnya kamu melebihi kontrak itu kan majikan tambah suka, tambah senang. Maksudnya itu intinya berarti kalian dipercaya gitu ya. Ya sekali, maksudnya gini ya, kasih rekod terbaik gitu ya, biar orang Hongkong itu tidak kapok gitu ya mengambil orang Indonesia, juga mereka puas gitu ya. Ya intinya ke luar negeri itu cari modal untuk buat usaha nanti di Indonesia gitu ya. Ya semoga misalnya bagi yang calon-calon TKW, kita harus tahu medannya Hongkong itu begitu ya. Sama aja lah Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura itu kerja nggak ada yang enak ya. Ya maaf ini guys, ini anak saya anak bot. Oke guys, sekian dari saya ya. Harus niatnya itu harus punya niat ya. Kalau kalian mentalnya mental tempe, nggak akan pernah berhasil. Kalau ganti-ganti majikan susah sendiri, duit
duit hanya untuk membayar agensi, kalian capek kontrak baru, nanti potongan agensi, nggak gajinya kan. Kalau pertama itu kita potongan gaji sama agen, potongan gaji dulu, kalau saya dulu potongan 7 bulan, sekarang katanya 6 bulan pun lebih ringan gitu ya. Kalau dulu itu potongannya 3.000 kali 7 bulan 21 juta. Wow, kalau sekarang udah agak ringan yang sekarang ya guys. Oke guys ya, jangan lupa ya like, share, and subscribe.